Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas 2 mengenai algoritma paralel. Kelompok kami yang beranggotakan Aditya Eka Wibowo, Alfiandi Fauzi, Muhammad Rizky, Muhammad Rifai, lalu yang terakhir ada Oloheta. Berikut hasil dari diskusi kelompok kami. Silakan disimak. Yang pertama, penyelesaian sistem linear dengan substitusi mundur adalah salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 atau lebih variabel. Metode ini melibatkan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, tentukan sistem persamaan linear. Tuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks atau rangkaian persamaan, mewakili garis lurus dalam bidang Kartesian. Contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel x dan y. 2x plus 3y sama dengan 13. 4x min y sama dengan 5. Nah, langkah keduanya, pilih variabel untuk disubstitusi mundur. Dalam metode ini, kita memulai dengan mencari nilai variabel yang lebih mudah untuk diisolasi dalam satu persamaan. Biasanya persamaan kedua, contoh, di sini kita pilih untuk mengisolasi variabel y dari persamaan kedua. Pertama, 4x min y sama dengan 5. Ya, y-nya sama dengan 4x min 5. Nah, untuk langkah ketiga, substitusi mundur. Substitusikan nilai variabel yang diisolasi, dalam contoh ini y, ke dalam persamaan lain yang mengandung variabel yang sama. Sehingga kita akan memiliki satu persamaan dengan hanya satu variabel yang belum diketahui. Contohnya, substitusikan nilai y dari persamaan 2 ke persamaan 1, yaitu x plus 3 dalam kurung 4x min 5 sama dengan 13. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya langkah 4, selesaikan persamaan dengan satu variabel. Selanjutnya, kita atur persamaan di atas agar cuman ada satu variabel yang belum diketahui di sebelah kiri dan angka di sebelah kanan. Nah, contohnya 2x plus 12x min 15 sama dengan 13. Nah, berikutnya langkah kelima, selesaikan variabelnya. Selesaikan persamaan yang mengandung satu variabel yang belum diketahui untuk mencari nilainya. Contohnya 14x min 15 sama dengan 13. 14x sama dengan 13 plus 15. Berikut 14x sama dengan 28. X sama dengan 28 per 14. X sama dengan 2. Ini melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu langkah 6, hitunglah nilai variabel lain. Setelah menemukan nilai satu variabel x, substitusikan kembali nilai tersebut ke salah satu persamaan asli untuk mencari nilai variabel lainnya atau y. Contoh, y sama dengan 4x kurang 5, y sama dengan 4 dalam kurung 2 kurang 5, y sama dengan 8 kurang 5, y sama dengan 3. Langkah ketujuh, solusi. Nilai x dan y yang ditemukan dalam langkah sebelumnya akan menjadi solusi dari sistem persamaan linear awal. Contoh, solusi sistem persamaan linear di atas adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Metode substitusi mundur ini dapat diterapkan pada sistem persamaan linear dengan lebih dari 2 variabel dengan langkah-langkah yang serupa. Ini adalah salah satu cara yang berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan manipulasi aljabar yang sederhana. 2. Penyelesaian sistem linear dengan reduksi ganjil 6, juga dikenal sebagai penyelesaian sistem linear dengan reduksi skilis dan metode eliminasi Guas-Jordan, adalah metode matematis untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini melibatkan serangkaian langkah-langkah berikut. 1. Langkah 1, menyusun sistem persamaan linear. Tuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented atau matriks yang berisi koefisien, variabel, dan konstantan di sebelah kanan, dengan setiap persamaan mewakili garis lurus di bidang Kartesian. Contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel x dan y. 2x tambah 3y sama dengan 3. 4x
kurang Y sama dengan 5. Langkah kedua, reduksi ganjil genap. Dalam metode ini, langkah pertama adalah melakukan reduksi untuk mengubah matriks argumented ke dalam bentuk yang lebih mudah dioperasikan, yaitu menjadi bentuk segitiga atas. Proses ini melibatkan eliminasi variabel dalam baris-baris di bawah. Baris pertama dengan menggunakan operasi baris elementer. Tujuan adalah menghasilkan 0 pada elemen-elemen di bawah elemen utama dan kolom tersebut. Contoh pertama, kita ingin mendapatkan koefisien X pada baris pertama menjadi 1 R1 bagi 2X tambah 3Y sama dengan 3. R1 dalam garis miring 2.2X tambah dalam kurung 3/2 Y sama dengan 13/2. Baik, saya Aditya Wibowo akan melanjutkan pembahasannya. Kemudian ketika kita ingin membuat koefisiensi X pada baris kedua menjadi 0 dengan menggunakan operasi baris elementer, R2 dikurang 4R1/2 dibagi 4X dikurang 4X ditambah 3/2X sama dengan 5X 4 buka kurung 13/2. R2 sama dengan 4X dikurang 4Y dikurang 4X ditambah 6Y sama dengan 5 dikurang 26/2. R2 4X dikurangi Y min 4X ditambah 6Y menjadi 5 dikurang 13. R2 4X min Y dikurang 4X ditambah 6Y sama dengan min 8. R2 min 7/2 Y sama dengan 5Y. Langkah ketiga yaitu reduksi siklis. Setelah mendapatkan bentuk atas, langkah selanjutnya dapat mengurangi elemen-elemen di atas elemen utama pada kelompok tersebut untuk mendapatkan bentuk segitiga atas yang lebih sederhana. Ulangi proses ini untuk setiap kolom sampai matriks augmented berbentuk matriks identik atau bentuk segitiga atas. Contohnya, dalam kasus ini kita sudah dapat bentuk segitiga atas setelah reduksi genap. X ditambah 3/Y sama dengan 13/2. Min 7/2Y sama dengan min 8. Langkah 4, reduksi mundur. Ketika kita sudah mendapatkan bentuk A di atas, langkah terakhir adalah melakukan reduksi mundur atau back substitution. Dengan cara ini, kita mulai dari baris terakhir dan menyusuri baris-baris sebelumnya untuk mencari nilai variabel secara berurut. Contoh, min 7/2Y sama dengan min 8. Sama dengan min 8 per min 7/2. Menghasilkan 16/7. Kemudian substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan untuk mencari nilai X. X ditambah 3/2Y sama dengan 13/2. X ditambah 3/2 16/7 menjadi 13/2. X ditambah 24/14 sama dengan 13/2. X ditambah 12/7 sama dengan 13/2. X ditambah sama dengan 13/2 dikurang 15/7 menjadi X 91 dikurang 24/14 sehingga X sama dengan 67/14.
Jadi solusi dari sistem persamaan linear di atas adalah X sama dengan 67/14 dan Y 16/7. Nomor 3, metode Hypercube, Shuffle Exchange, dan 2D Mesh adalah 3 metode yang digunakan dalam komputasi paralel dan struktur jaringan komputer. Mari bahas masing-masing metode tersebut. Yang pertama yaitu metode Hypercube. Hypercube ini adalah struktur jaringan komputer dengan topologi kubus multidimensi. Nah, dalam topologi Hypercube ini itu setiap simpulnya terhubung langsung ke simpul lainnya dengan jarak Hamming 1. Jumlah simpul dalam Hypercube biasanya merupakan sebuah pangkat dari 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Cara kerja metode ini yaitu membagi masalah yang kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil dan diselesaikan secara paralel di simpul-simpul dalam Hypercube. Setiap simpul akan berkomunikasi dengan simpul tetangganya dan bertukar informasi untuk mencapai solusi masalah yang lebih besar. Metode nomor 2 yaitu metode Shuffle Exchange. Yang pertama, keterangannya yaitu struktur jaringan komputer yang umum digunakan dalam arsitektur paralel. Topologi Shuffle Exchange ini berbentuk grid dengan berbasis baris dan kolom. Setiap simpul dalam grid dapat berkomunikasi dengan simpul lainnya hanya dalam baris dan kolom yang sama. Cara kerjanya yaitu dengan melakukan operasi pengurutan atau sorting data di beberapa simpul secara paralel. Simpul-simpul akan bertukar data dengan simpul tetangga di baris kolom atau tertentu dalam urutan tertentu yang memungkinkan pengurutan data secara efisien. Nomor 3 itu metode 2D Mesh. Metode ini adalah satu topologi jaringan komputer yang paling sederhana dan umum digunakan. Dalam topologi ini, setiap simpul terhubung dengan tepat 4 simpul lainnya, yaitu atas, bawah, kanan, dan kiri, membentuk struktur grid 2 dimensi. Cara kerja metode ini yaitu dengan membagi data atau tugas menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyebarkan ke simpul-simpul dalam grid. Setiap simpul akan berkomunikasi dengan tetangganya dalam arah yang ditentukan, atas, bawah, kanan, dan kiri, untuk bertukar informasi dan menyelesaikan submasalah secara paralel. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ini tergantung pada kebutuhan aplikasi, ukuran masalah, dan sumber daya komputasi yang tersedia. Jadi penggunaan metode ini tuh untuk mempercepat pemrosesan paralel dan meningkatkan kinerja sistem komputasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami dari mata kuliah algoritma paralel dengan tugas 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.